us every day and forever, every day and forever. Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam edisi Sekam malam hari ini. Tema atau topik kita hari ini adalah wanita. Saya akan membaca satu bagian dari Perjanjian Lama yang berkisah tentang seorang perempuan. Perempuan hebat ini perempuan tanpa nama. Di negeri asing Sidon di luar Yudea. Tetapi perempuan janda yang dari negeri asing ini melakukan tindakan yang menyatakan iman kepada Tuhan melalui pertolongan kepada Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Minta maaf, agak panjang. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia, berseru kepada perempuan itu, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil darinya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang diperintahkan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perempuan tanpa nama yang kita baca dalam kisah kita malam ini adalah perempuan yang sangat hebat. Orang asing bagi orang Yahudi, karena Sidon di wilayah luar Yehuda, statusnya janda lagi. Janda itu seorang perempuan yang pernah menikah, suaminya meninggal atau meninggalkannya, lalu dia tidak punya pelindung siapapun juga. Kepadanya ditinggalkan seorang anak. Dan keadaan begitu miskinnya, sampai dia mengatakan kalau nanti 2 potong roti kecil ini jadi kami makan, maka saya dan anak saya akan mati. Kondisi yang objektif. Habis semua
untuk hidup. Tapi saudara yang kita perhatikan dari perempuan janda tanpa nama ini adalah sikap iman yang hebat sekali. Menunjukkan bahwa dia memang punya iman kepada Allah yang hidup, Allah yang diberitakan oleh Elia nabi besar itu. Karena itu apapun yang disampaikan oleh Elia dia turut tanpa ragu-ragu sama sekali. Suruh bikin roti bundar kecil, dia bikin. Suruh ambil air, dia ambil. Roti bundar kecil pertama-tama untuk Elia, dia beri. Dia percaya begitu saja. Itulah tanda bahwa janda ini begitu beriman kepada Tuhan. Tuhan tempat dia bersandar. Tuhan tempat dia berlindung. Dan dia mempercayakan hidupnya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan yang demikian ini. Sungguh satu sikap beriman. Dan yang mengherankan dan hebat lagi adalah Tuhan. Tuhan menyuruh nabi besarnya itu tidak pergi kepada orang kaya, orang yang punya persediaan makanan cukup banyak, tapi pergilah kepada janda di Sarfat itu, karena aku sudah menyuruh dia untuk merawat, memelihara dan mencukupkan kebutuhan. Ketika Elia berjumpa dengan janda tadi dan menyatakan keinginannya untuk mendapat makan dan minum darinya, sebetulnya perempuan ini kita maklum kalau dia mengatakan, maaf Pak Elia, silahkan pergi ke tetangga sebelah. Dia lebih berpunya, dia lebih kaya, dia punya persediaan lebih banyak dari kami. Tapi janda ini tidak demikian. Janda ini, perempuan ini menerima dengan begitu legawa tugas dari Tuhan untuk merawat nabinya. Membuat roti bundar kecil, memberikannya pertama kepada Elia, kemudian untuk dia dan anaknya. Sebuah sikap iman yang sangat riskan. Tetapi dia percaya, kesan seluruh cerita ini dia dengan lega, dengan ikhlas, dengan tulus memberikannya. Dia tidak berkeluh kesah bahwa kondisinya akan lebih buruk lagi. Dia sudah berusaha optimal. Dan dia percaya Tuhan akan memberikannya. Dan Tuhan memang bisa dipercaya. Tepung dalam buli-buli tidak pernah berkurang, minyak juga tidak berkurang sama sekali. Tiap hari ada, tiap hari cukup untuk setiap hari, sampai hujan itu turun lagi. Saudara, para ibu, para wanita, para saudari, ada banyak alasan sekarang ini buat kita untuk berkeluh kesah. Kondisi pandemi yang belum berakhir membuat kita semua sangat-sangat repot dengan segala macam kerepotan kita. Artinya kita bisa mengatakan, Tuhan, saya sudah tidak kuasa melakukan apa-apa lagi. Tapi belajarlah dari janda ini. Dia punya iman. Sayang, penulis kitab 1 Raja-Raja tidak menyebutkan namanya. Tapi rupanya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah melalui perempuan ini dalam kondisi status sosialnya yang janda, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, dengan segala ketidakpunyaannya. Tuhan melakukan sesuatu untuk nabi besarnya. Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk umat Allah pada masa sekarang melalui para ibu, para wanita, para perempuan yang barangkali nasibnya lebih baik daripada janda ini. Semoga kita terinspirasi oleh janda tanpa nama ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pakailah kami supaya kami bisa menjadi perempuan-perempuan yang tangguh,
seperti janda Sarfat tanpa nama ini. Dipakai oleh Tuhan, oleh iman yang kuat untuk merawat seorang nabi besar Tuhan dan merasakan Tuhan yang menjamin seluruh kehidupannya. Kami mau belajar dari janda sederhana ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian malam hari ini. Amin.